Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini tetap memberikan kita banyak kenikmatan, terutama kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan. Hari ini adalah hari pertama dalam kita belajar daring kepada anak-anakku yang berada di kelas 11 IPS maupun di kelas MIPA. Yang di kelas 10 kemarin mungkin kita tidak pernah bertemu dalam tatap muka belajar pendidikan agama Islam. Maka kepada anak-anakku yang berada di kelas 11 IPS maupun di kelas 11 MIPA, perkenalkan diri Bapak dulu, karena ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tak sayang. Maka tentunya kita perlu berkenalan diri dulu sehingga kita bisa menyampaikan materi pendidikan agama Islam ini. Untuk belajar sistem daring ini tentunya kalian harus kenal dengan Bapak. Inilah sedikit biografi Bapak, yaitu Bapak bernama Dr. Andes Triyono. Bapak adalah anak yang ketiga dari 8 bersaudara. Bapak lahir di Sungai Liat, tepatnya tanggal 24 Juni 1965. Pendidikan formal, Bapak menempuh pendidikan formal sama dengan kalian dari mulai SD, SMP, dan SMA. Bapak SD-nya dari kelas 1 sampai kelas 5 itu di SD Muhammadiyah. Kemudian setelah di Muhammadiyah, dari Muhammadiyah Bapak pindah ke SD 1, yaitu di kelas 5 dan kelas 6, sehingga Bapak tamat di SD 1 Sungai Liat tahun 77. Setelah dari SD Bapak melanjutkan ke SMP, yaitu SMP 1 Sungai Liat. Bapak tamat tahun 81. Kemudian setelah dari SMP Bapak melanjutkan ke SMA Setiabudi. Bapak lulus tahun 84. Kepada anak-anakku tentunya kalau kalian juga tamat, berarti kita satu alumni. Setelah tamat dari SMA, Bapak melanjutkan ke IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tetapi tentu selain Bapak pernah di pendidikan formal, Bapak juga pernah berada di pendidikan informal, yaitu tepatnya di Madrasah Diniyah Al-Hidayah Sungai Liat. Untuk anak-anakku, untuk menambah wawasan kalian, apa itu IAIN? IAIN itu ialah singkatan dari Institut Agama Islam Negeri. Sekarang IAIN sudah banyak beralih menjadi UIN, Universitas Islam Negeri. Dan kita di Bangka Belitung masih IAIN. Apa beda IAIN dengan UIN? Kalau UIN fakultasnya lebih beragam lagi.
ada fakultas bidang pendidikan, ada fakultas dalam bidang sains dan teknologi, sehingga di UIN juga ada yang namanya fakultas kedokteran. Tapi kalau IAIN dia hanya dalam satu bidang saja, yaitu agama. Biasanya kalau di IAIN pertama tadris itu pendidikan. Kemudian ada fakultas usuluddin, ada fakultas dakwah, ada fakultas syariah, ada fakultas adab. Tapi kalau di UIN dia lebih banyak lagi. Sebab itu kepada anak-anakku, untuk menambah wawasan kalian, kalau tamat dari SMA, kalian juga bisa melanjutkan ke IAIN atau ke UIN. Selanjutnya yaitu alamat. Tinggal di Jalan Tengku Umar nomor 31, Air Bakung, Air Wai, Pemali, Bangka. Yang sangat penting dalam belajar daring ini yaitu nomor HP atau nomor WA. Mohon dicatat nomor HP, nomor WA Bapak ini, karena nanti kalau ada tugas di nomor HP inilah, di nomor WA inilah yang akan kalian kirim nantinya. Bapak punya nomor Telkomsel AS yaitu 0852. Sekali lagi 0852 7399 4011. Mohon dicatat anak-anak ya, nomor ini. Yang terakhir keluarga. Inilah keluarga Bapak. Ini foto sewaktu Bapak menghadiri pernikahan anak Bapak di Kudus. Bapak punya anak 3 orang. Yang pertama ini anak tertua, Fahril Huda. Yang kedua Muhtar Dwi Cahya. Yang ketiga Rosina Mufidah. Sedangkan yang sebelahnya adalah istri Bapak. Dia sudah almarhum, yang meninggal tahun kemarin, tepatnya 21 Agustus tahun 2019, tahun yang lalu. Itulah sedikit tentang keluarga Bapak, biografi Bapak. Semoga perkenalan ini ada manfaatnya bagi kita bersama. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan materi yang pertama, materi tentang membentuk pribadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja yang unggul. Bapak telah meng-share lewat WA melalui wali kelas, yaitu berkaitan dengan KI dengan KD, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Begitu juga Bapak telah share tentang materi buku yang sistem daring ini lewat wali kelas kalian. Kalian bisa buka KI dengan KD yang akan kita pelajari pada semester 1 dan semester 2. Ini materi yang pertama yang akan kita pelajari pada KD 1 atau KI 1.
yang berkaitan dengan membentuk pribadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja yang unggul. Materi ini berkaitan dengan pembahasan ayat Al-Quran. Dari mulai nanti yang pertama kita akan membaca Quran surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 59. Kemudian yang kedua surat Al-Ma'idah, surat yang kelima ayat 48. Dan yang ketiga surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 105. Setelah kita baca, kita akan bahas tentang hukum-hukum tajwid yang ada pada ketiga surat tersebut. Kemudian tugas kalian yaitu dalam sistem daring ini Bapak hanya minta nanti kalian membaca Al-Quran itu, nanti kalian buat video dan kalian kirimkan ke WA Bapak. Oleh sebab itu nomor HP, nomor WA Bapak tadi mohon dicatat. Sekali lagi, nomor WA Bapak ini mohon untuk dicatat. Nanti kalau ada tugas, ini tugas yang akan kalian kirimkan lewat HP atau lewat WA Bapak ini. Bapak tidak nyuruh kalian untuk menghafal, cukup membacanya saja. Kemudian nanti kita akan memahami ketiga surat tersebut. Kemudian yang kelima kita akan menganalisanya. Dan yang keenam kita akan bagaimana menerapkan ketiga surat tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga setelah kita mempelajari materi yang pertama ini, kita akan memiliki karakter. Yang pertama karakter yang religius, yang kedua karakter yang bertanggung jawab, dan yang ketiga yaitu disiplin, yang keempat semangat berbangsa, dan yang kelima yaitu punya tata krama, sopan dan santun. Ini merupakan tujuan mempelajari materi yang pertama ini. Yang pertama yang akan kita bahas nanti yaitu surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 59. Surat An-Nisa ayat 59. Bagaimana menjadi orang yang taat? Taat itu identik dengan yang namanya disiplin. Kita harus yang namanya tertib. Dalam hal ini bisa kita lihat bagaimana yang namanya tertib. Baik tertib di sekolah maupun tertib di rumah, apalagi untuk bisa tertib di jalan raya. Di sekolah jangan sampai kita membuang sampah sembarangan. Di rumah juga demikian. Untuk apa? Jangan sampai kalau kita melanggar aturan-aturan tersebut, maka inilah yang akan menjadi akibatnya. Kita akan celaka atau kita akan mencelakakan orang lain. Ini apabila kita tidak berlaku tertib. Apalagi di masa pandemi ini, kita diminta untuk yang namanya tertib, patuh terhadap yang namanya aturan. Jangan sampai kita melanggar yang namanya aturan. Nah, hal itu bisa kita lihat dalam pembahasan kita yang berkaitan dengan Al-Quran yang akan kita baca,
yaitu Al-Quran surat An-Nisa, surat yang keempat. Apa arti An-Nisa, anak-anak? An-Nisa yang artinya adalah perempuan. Surat yang kelima. Ini sangat penting untuk jadi pembahasan kita dalam materi ini, untuk menjadi pribadi muslim yang unggul. Kalau belum punya buku, kalian bisa buka Al-Quran. Bapak yakin di rumah kalian punya Al-Quran masing-masing. Atau buka materi daring yang telah Bapak share tadi lewat wali kelas kalian. Mari kita baca, buka Al-Qur'annya, surat An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Kita ulangi lagi. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kita ulangi lagi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Nah, itulah bunyi dari surat An-Nisa ayat 59. Diulang anak-anak di rumah, dibaca sering-sering. Insya Allah kalau kalian sering membaca Al-Quran, tentunya akan punya manfaat bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Nah, inilah yang menjadi pembahasan kita yang pertama, yaitu surat An-Nisa ayat 59, untuk menjadi seorang muslim pribadi yang taat, yang patuh, yang disiplin.
Ini pembahasan tajwidnya. Kita akan membahas ilmu tajwid. Dalam hal ini ada 8 pembahasan ilmu tajwid. Yang pertama, mad jaiz munfasil. Yang kedua, mad badal. Yang ketiga, alif lam syamsiah. Yang keempat, alif lam qamariyah. Yang kelima, ikhfa. Yang keenam, izhar syafawi. Yang ketujuh, idgham bila gunnah. Yang kedelapan, mad iwad. Apa kira ini tinggal mengulang-ulang lagi, karena materi ini pernah disampaikan di SD, di SMP, dan di SMA ini tentunya kalian sudah paham. Kalau belum paham, dipelajari benar-benar. Apa itu mad jaiz munfasil? Ada mad jaiz munfasil, ada mad wajib muttasil. Itu ada bedanya. Ada mad jaiz munfasil, ada mad wajib muttasil. Sudah tahu bedanya? Nanti kita pelajari. Yang kedua, ada mad badal. Apa itu mad badal? Yang ketiga, ada alif lam syamsiah dan ada alif lam qamariyah. Tentunya tahulah apa itu beda syamsiah dan apa itu qamariyah. Tahu bedanya? Alif lam syamsiah, lamnya hanya sebagai pajangan saja, tidak ikut dibaca. Ini pajangan lam. Kemudian ada qamariyah, lamnya harus dibaca jelas, matinya harus dibaca jelas. Yang kelima, ikhfa. Di sini nun mati bertemu dengan kaf. Selain nun mati, tentunya kalian tahu bahwa yang namanya ikhfa itu nun mati atau tanwin. Tanwin itu an, in, un. Kalau bertemu dengan yang namanya 15 huruf hijaiyah, maka hukumnya ikhfa. Apa saja huruf ikhfa? Masih ingat anak-anak? Ya, dipelajari. Yang keenam, izhar syafawi. Izhar syafawi itu berkaitan dengan mim mati. Mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah itu ada tiga macam, yaitu ada izhar syafawi, ada ikhfa syafawi, dan ada idgham mimi atau idgham mutamasilain. Yang ketujuh, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, ada idgham bi gunnah. Idgham bila gunnah, idgham bila gunnah, ada idgham bi gunnah. Di sini idgham bi gunnah, bukan idgham bila gunnah. Di sini salah ini. Kita harus tahu. Ini salah. Bukan idgham bila gunnah. Ini Bapak ambil di buku daring itu. Jadi kalau kalian buka buku daringnya,
di situ ada terjadi kesalahan. Nah, ini kita bisa tahu bahwa ini adalah salah di buku itu. Jadi di buku tertulis idgham bila ghunna, mestinya idgham bi ghunna. Idgham bi ghunna, bukan idgham bila ghunna. Jadi nomor 7 ini salah ya. Di buku itu salah, bukan idgham bila ghunna. Kalau idgham bila ghunna itu hurufnya bukan huruf waw, tapi huruf tanwin bertemu dengan ro, atau tanwin bertemu dengan lam. Tapi kalau idgham bi ghunna, waw, mim, nun, ya. Nah, ini salah ya. Ingat, ini salah. Bukan idgham bila ghunna, tapi idgham bi ghunnah. Yang terakhir mad iwad. Mad iwad. Jadi tulisan di situ takwilan, tapi harus kita baca. Kalau kita wakofkan, kita berhentikan, maka dia menjadi takwila. Nah, ini tentang tajwid. Selanjutnya berkaitan dengan arti kata, arti perkata. Kalian bisa lihat apa arti kata dari surat An-Nisa ini. Nah, inilah terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, kembalikan kepada Al-Quran dan Rasul, dalam hal ini sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, ini merupakan kesimpulan dari surat An-Nisa yang kita baca tadi. Ada sekitar 5 Yang pertama, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yakni perintah kepada orang yang beriman agar taat kepada perintah Allah dan Rasul, serta kepada ulil amri dalam menyelesaikan problema yang terdapat berdasarkan nilai-nilai Al-Quran dan hadis. Kemudian mentaati perintah Rasul, baik perintah mengamalkan maupun meninggalkan larangan, karena perintahnya merupakan perwujudan dari perintah Allah. Jadi yang namanya apa yang menjadi perintah Allah itu telah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan. Begitu juga larangan apa yang Allah tentukan di dalam Al-Quran juga telah Rasul tinggalkan. Makanya taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu satu keutamaan. Yang selanjutnya, yang ketiga, mematuhi juga aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh ulil amri. Dalam hal ini pemegang kekuasaan. Kalau di rumah, ulil amri kita tentunya orang tua. Di sekolah,
aturan-aturan tata tertib guru atau tertib sekolah, kemudian begitu juga di masyarakat. Yang terakhir, yang keempat, ketaatan itu meliputi taat kepada Allah dan Rasul dan kepada ulil amri. Ketiga, ketaatan itu tidak perlu dipertentangkan, tetapi dicari titik temunya, asalkan tidak menyalahi prinsip dan aturan yang ada. Jadi tidak perlulah kita melakukan yang namanya pertentangan, apalagi di masa pandemi ini. Yang terakhir, jika terdapat masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat disebabkan tidak adanya petunjuk yang jelas di dalam Al-Quran dan hadis, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada nilai-nilai dan jiwa Al-Quran dan hadis dengan menggunakan ijtihad. Nah, materi ini tentunya telah disampaikan di kelas 10 yang lalu, bahwa kita sebagai seorang muslim punya yang namanya 3 aturan-aturan yang harus kita taati, yaitu aturan Allah, aturan Rasul, dan ijtihad. Inilah yang menjadi sumber hukum kita sebagai seorang muslim. Ini merupakan isi kandungan surah An-Nisa. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-sam'u wat ta'atu 'alal mar'i muslimi fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bima'siyati fa iza umira bima'siyati fala sam'a wala ta'ah. Rawahul Bukhari. Yang artinya, dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mendengar dan taat itu wajib bagi seorang muslim, terlepas ia suka dan benci, selama ia tidak diperintahkan berbuat maksiat. Jika diperintah untuk berbuat maksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Maksiat meliputi maksiat mata, maksiat telinga, maksiat kaki, maksiat tangan, dan maksiat yang lain-lainnya, yaitu maksiat kemaluan. Ini yang harus kita pahami sebagai seorang pribadi yang taat, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang unggul. Sedangkan tugas yang harus kalian lakukan, yaitu kalian baca surat An-Nisa ayat 59 dengan fasih, dengan ilmu tajwid. Kemudian kalian buat video dan kirimkan kepada Bapak. Kemudian kalian tulis juga surat An-Nisa ayat 59 itu dengan artinya. Kemudian yang terakhir menjawab soal pilihan ganda dan esai pada bagian A dan bagian B pada halaman 16 dan 20. Ini di buku yang telah Bapak share. Kalau di buku nanti telah dibagikan, kalian bisa lihat. Mungkin ada di bab berapa itu, ada di bab 5 atau pada bab berapa, kalian bisa lihat di situ. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.